Salam meteorologi. Salam meteorologi. Oke, hari ini selamat datang buat teman-teman yang baru aja nonton kita di acara Metal. Oke, hari ini sebelum kita bahas soal pembahasan yang bakal kita bahas, perkenalin dulu sebelumnya, aku Kamalia dari Teknik Metalurgi Unjani angkatan 2018. Dan teman-teman mungkin boleh dikenalin dulu. Aku Fahrul, sama juga angkatan sama Kamalia dari Teknik Metalurgi angkatan 2018. Saya juga sama di angkatan 2018. Nama saya Fikri. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit soal mungkin teman-teman bisa sharing soal pengalaman praktikum teman-teman di laboratorium dari semester 1 sampai sekarang. Oke. Mungkin bisa tar dulu sebelum kita ngebahas soal sharing pengalaman praktikum, boleh dijelasin dulu nggak sekarang semester berapa mas-masnya? Oh. Sama sih saya juga. Sekarang tuh lagi semester 7 ya? Semester 7. Kayaknya karena kita seangkatan mungkin teman-teman Semester udah tujuh tahu. semua. Semua kali ya. Iya. Karena kita 2018. Berarti kita sekarang lagi Lagi sibuk skripsian. Aduh, skripsian. skripsi. Oke. Buat tugas akhir biar lulus. Oke. Kembali ke beberapa tahun yang lalu saat kita Oke. masih mahasiswa. Kita baru flashback sama dulu nih. sekarang juga masih Sekarang juga masih mahasiswa. mahasiswa. Kita mau flashback dulu nih. Flashback dulu Oke. ke ya 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Dari teman-teman semester 1 kira-kira ada pengalaman praktikum apa nih? Semester 1 tuh praktikum fisika ya berarti. Iya, fisika dasar dulu. Fisika Mungkin dasar. boleh diceritain sedikit pengalamannya tentang praktikum fisika Pas dasar? semester 1 tuh kita ngelakuin praktikum fisika dasar. Di situ juga banyak kita kayak diajarin dasar-dasar sebelum nantinya kita ketemu praktikum-praktikum yang lebih aplikatif. Nah, fisika itu kan emang ibaratnya dasar dari engineering, dasar dari teknik. Di situ juga kita belajar kayak apa sih elongasi, kita belajar ada pesawat Atwood. Oh iya. Ada kan? betul, Nah, betul, terus betul. ada apa lagi ya nih? Mungkin itu kalau misalkan fisika kan dasar-dasar ya. Jadi kita diajarin cara ngukur pakai jangka sorong Oh, iya. gimana, Juga mikrometer mikrometer skrup skrup. gimana, itu sih. Oh, itu. Lebih ke mekanik ya, mekanik pengukuran Keren, mekanik. Oke. Kayak gitu. Kalau masuk semester 2? Semester 2 itu kita dihadapkan dengan praktikum Kimia dasar. kimia dasar dulu ya. Kimia Kimia dasar dan analitik. Iya, kimia dasar dan analitik. Di situ kita belajar gimana cara buat larutan ya. Nah, itu dari padat ke cair atau dari cair ke cair lagi. Maksudnya di lebih apa ya? Pencairan, Lebih ya. pengenceran. Pengenceran Oke, larutan mas di situ. pengenceran ya. Pengenceran, kita juga belajar titrasi. Literasi tuh. Kita belajar cara ngitung molaritas, dan masih banyak lagi sih. Kita Iya, belajar banyak pas banget di situ ya. praktikum Kita itu. belajar. Oke, masuk ke semester 3 berarti praktikum di laboratorium Logam. Oh, logam semester ya. tiga. Oh iya. Gimana tuh? semester Bisa diceritain nggak? Semester Serunya 3 tuh gimana? Lumayan seru ya di situ. Soalnya di praktikum teknik pengujian logam itu ada yang namanya jaga krip tuh. Jaga krip. Jadi kita malam-malam Jaga malam ya, Jaga gitu ya. malam. Jaga malam itu. Ada apa tuh? Bisa diceritain nggak? Ada apanya tuh? ada banyak hal yang berkesan. Selain jaga krip juga kita ada pengujian tarik, ada pengujian bending, pengujian kekerasan, ada juga pengujian impact, sama yang terakhir kita juga nguji non destructive test di situ. Mungkin Mau ditambahin? selain pengujian kita waktu praktikum, ada nggak sih fasilitas lain yang bisa dipakai di laboratorium logam? Wah, ada lagi tuh. Sebenarnya kan uji tarik yang kita praktikumin itu ini ya konvensional kan. Nah, ada juga yang udah dapat datanya langsung, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi kayak waktu kita praktikum. Itu susah banget nggak sih? Gak perlu pakai kurva Iya, manual. nggak perlu hitung lagi dari kurva-kurva itu yang dapat. Ada juga pengujian spektro sih itu untuk mengetahui komposisi kimia dari logam seperti itu. Berarti selain mahasiswa dari luar juga bisa pakai ya? Iya, Fasilitasnya? ada juga dari luar, entah itu dari mahasiswa luar, entah dari perusahaan juga ada. Pengujian berarti Iya, dari pengujian. perusahaan. Seperti Oke. Kalau semester 4? Semester 4 sama ya, masih di logam kan kita Masih ya? di logam, Oh, iya. laboratorium Tapi logam. ada juga di lab lain gak sih? Ada laboratorium Ada ya? tapi bukan Tapi bukan metalurgi. metalurgi Bukan ya. metalurginya. Jadi tetap di logam juga kan. Di logam. Kita belajar apa sih di situ kayak nge-heat treatment gitu gak sih? Perlakuan panas. Perlakuan panas ya? Heat treatment. Apa tuh? Gimana tuh? Gimana? Jadi Coba mungkin diapain? kalau nggak salah tuh Provokator. material, kita punya material, terus dipanasin gitu, ditunggu kan ya. Nah. Apa sih temperaturnya ya temperatur tinggi lah ya. Hampir 850-an kayaknya ya. Habis itu kita dinginin cepat gak sih? Kita ngelakuin pendinginan dengan beberapa cara ya Oh kan. iya benar ya, ada 3 nggak salah kita. Tiga. Kita ya, 3. Air, Tiga. oli. Ada empat. 4 ada air, Pendinginan oli, cepat dengan air dan Nah, oli, dengan suhu di Suhu. tungku
Oh itu suhu ditunggu bukan cepat berarti kan? Oh ya, itu udah masuk ke pendinginan aerobik lagi. Pendinginan. Oke, Biasa. suhu ditunggu sama suhu udara biasa. Nah, terus setelah dilakukan pemanasan, diapain? Diuji Setelah dong. heat treatment. Karakterisasi material di situ. Gimana tuh, pakai apa? Kita uji metalografi. Ya nggak sih, kita mulai di situ ngamplas lah. Capek gak sih kita ngamplas? Dari amplas yang kasar ke yang halus. Waduh capek banget gak sih? Di etsa dulu. Iya belum, nanti etsanya gak dapet. Ada yang kebakar lah atau apalah. Itulah banyak banget kita. Seru banget ya. Menguras orang. Seru banget tenaga. sih, seru banget. Apalagi nungguin hasilnya. Belum hasilnya. Nyari-nyari. Iya, nyari butirnya. Aduh, Bisa banget. Itu kayak pengalaman banget sih. Tapi, Berkesan iya, banget. Berkesan. Kita bisa belajar kayak gitu. Di semester 4. Oke, semester 5 berarti udah mulai Pindah lebih lagi serius ya. lagi ya. Seru lagi dong ini Semester pasti. 5. Gimana tuh? Di semester 5 cukup padat sebenarnya praktikum tuh. Padat. 2 ya? Paling padat malah. Ada praktikum korosi sama Iya. praktikum teknik produksi 1. Untuk praktikum korosi kita ada ngejaga SCC juga. Jaga SCC. Itu juga mirip-mirip krip, kita bisa jaga malam. Sama Ya. juga ada pengalaman-pengalaman. Aduh, itu Aduh, pengalamannya ada banyak pengalaman ya. kayak dari luar gak sih pengalaman di sekitaran lingkungannya Sekitar itu? lingkungan Lingkungannya kampus ada juga. Selain itu juga kita ngelakuin pengujian potensio pas korosi. Yang dynamic. potensio setahu saya juga bisa dilakukan dari pihak luar ya. Untuk Iya. keluar Pihak kalau nggak pihak salah. luar juga bisa Iya. ngelakuin pengujian potensio di kampus kita. Kita juga ngelakuin closed flow loop system. Ya, CFLS. Itu Ya, itu- di itu- industri ada sih kalau nggak salah tuh CFLS tuh dipakai ya. Di kita di Aplikasi di simulasikan. KIPA Iya, kita simulasikan di skala lab. Skala lab. Nah, selain itu juga ada praktikum teknik produksi. Untuk teknik Gimana produksi di semester 5 tuh kita ngelakuin pengecoran. Mhm. Tuh iya, gimana? Ada pengalaman Aduh, capek-capek pengalamannya gimana? susah. Capek banget sih sebenarnya itu. Pas kita buat pola, itu ada yang patah, ada yang itu. Aduh. Itu Dempul ya. Belum lagi ujian awalnya gak sih? Entah ujian awal, ujian akhir. Aduh, itu pengalaman. itu juga pengalaman kita pakai alat-alat berat kayak kita pakai jigsaw, kita pakai gergaji. Mungkin ada yang udah sering pakai, ada juga yang jarang banget. jadi kali pertama itu bisa bener-bener nambah pengalaman baru sih. Oke. Di situ. Kalau misalkan di laboratorium Techprod ini sendiri nih, ada nggak fasilitas buat entah itu mahasiswa nanti tugas akhir atau misalkan mau pengujian? Kalau di teknik produksi tuh kita juga punya tungku Ada tungku. crucible itu bisa ngelakuin buat peleburan aluminium biasanya kita pakai buat aluminium karena emang temperaturnya maksimal di 1000 derajat. Di situ banyak juga mahasiswa tingkat akhir yang ngelakuin tugas akhir proses dari ngelebur aluminium itu sendiri. Oke, tadi kan kita udah bahas nih praktikum semester 1 sampai semester 5. Mungkin sekarang bisa dibahas sedikit semester yang masih deket sama kita kemarin, semester 6. Boleh dibahas sedikit Yang masih keinget ya? praktikumnya? Masih Ingat banget sih, fresh. Iya, Ya, masih fresh, baru masih banget hangat di kita. otak gitu. Semester 6 tuh kita ngelakuin praktikum teknik produksi 2 tuh. Di teknik produksi 2 kita ngelakuin Wah, seru sih itu. seru banget, capek juga. Capek. Capek juga. Kita ngelakuin praktikum pengelasan sama pembentukan. Yang paling berkesan sih pas pembentukan tuh. Iya dong. Kita ngelakuin forging. Yo, Ingat gak sih forging? pakai palu itu Pakai ya palu, gede. palu yang gede kita. Gitu. Selain Palutar. itu juga kita ngelakuin praktikum teknik perlindungan logam. Dimana kita belajar tentang proteksi katodik di dalamnya. Kalau ngelas? Ngelas juga ada kan? Oh di iya, teknik kita juga dua. ngelas di Techprod 2. Kita ngelakuin pengelasan SMAW ada, kita ngelakuin juga GTAW sampai OAW juga ada. Itu kita sendiri kan yang Iya, ngelakuin kita sendiri yang ngelas? Kita ngelakuin. sekali jadi pengalaman kita megang. Tapi diarahin gak sih sama asistennya? Pasti diarahin. Iya dong. Udah alat-alat yang Dikirain gak cukup diarahin. berbahaya kan Iya kalau dong. dilepas sendiri Cukup mahal ya. dan cukup Iya. mahal. Oke. Oke, mungkin dibahas sedikit nih dari kegiatan praktikum tadi. Kira-kira menurut kalian berdua nih yang nantinya bakal diaplikasikan di dunia kerja, apa nih kira-kira? Di dunia kerja apa? Sebenarnya banyak banget sih. Mungkin kita telusuri dari Iya. lab-lab yang ada di metalurgi kali ya. Dari kimia korosi dulu. Nih. Korosi sendiri kita bisa ngambil tuh. Banyak banget kita bisa tahu bagaimana lifetime-nya, analisanya terkait korosinya, entah itu nanti jatuhnya ke RBI atau bagaimana. Mungkin juga nanti di lab logam. Tadi kan ada pengujian-pengujian yang sudah dijelasin sama Kang Faru. Ada pengujian tarik. Nah, ini yang paling banyak dipakai di industri. Karena kan biasanya kita tahu nih Indonesia kan lagi ngebangun banget nih Indonesia sendiri kan Pembangunan konstruksi lagi- konstruksi lagi lagi marak-maraknya. iya
Ya tentunya kan harus ada pengujian kan biar jelas, biar standar, betul. biar bisa biar bisa dipakai tentunya. Kita Nah jadi itu tahu tuh. dulu pengujiannya. Ya, makanya uji tarik ini sangat dipakai sih. Dan juga tadi mungkin sempat disinggung terkait komposisi kimianya. Nah, selain itu juga tadi kalau misalnya kita masuk ke Tekprod, Ya. tadi kan sempat dibilang tuh kalau misalnya dijelasin kita kan praktik juga kan terkait ngelas. Jadi kita udah belajar ngelas, Bisa kita bisa juga, aplikasiin. Ngambil sertifikasi Ada apa tuh? sertifikasi, ada di antara ada welding engineer atau welding inspector. Inspector ya. Oke. Itu emang 2 sertifikasi yang bener-bener booming di kalangan Iya. kita. Dan lumayan juga ya. Aduh, lumayan banget harganya ya. Kalau dari sertifikasinya sendiri nih selain Iya. tadi yang dari welding ataupun ya welding inspector atau welding engineer, ada lagi nggak sih? Ada dari- dong pasti, ada NDT. Kita kan belajar tuh waktu di logam yang non destructive test kita belajar itu bisa tuh NDT 1, level 1, level 2 kita bisa belajar. Non-destructive test tuh berarti pengujian Tidak merusak. merusak. Kalau merusaknya ada juga berarti ya? Oh, ada dong tadi uji tarik Oh kita ya uji tarik merusak. tadi ya? Iya. Oke. Kalau misalkan dari pengujian, bukan dari pengujian, dari sertifikasi, kira-kira kita harus ambil sertifikasi ketika udah lulus atau misalnya kita masih mahasiswa nih, udah bisa ngambil sertifikasi atau belum gitu? Ini mungkin pendapat pribadi. Nah, Pribadi ya, mungkin. pribadi, Ini bener-bener. pendapat masing-masing karena Menurut setiap orang punya pandangan mas-masnya masing-masing. aja. Masing-masing. Iya, boleh. Benar-benar. Gimana Ru? Mau dulu? Nah, kalau dari saya ya, sebenarnya emang beberapa sertifikasi itu mengharuskan kita udah punya ijazah dulu ya sih. Selain itu juga, masa iya kita kuliah dibayarin, terus ntar sertifikasi masih mau dibayarin lagi. Nah, Kalau dari betul. saya pribadi, mungkin saya bakal menggunakan uang saya sendiri. Saya jadi mencari uang sendiri baru ngelakuin sertifikasi. Iya sih, itu buat yang mau kerja ya. Nah, Tapi kalau sekarang ada juga kita mungkin bisa lihat dulu nih sertifikasinya. Kan ada tahun lama aktifnya maksudnya ketika kita udah dapat sertifikasi berapa lama sih bisa dipakainya. Nah, itu harus dilihat dulu sih. Tapi kalau misalnya memang kita mau ngambil sertifikasi juga bisa nih. Misalkan kita ngambil tadi NDT 1, level 1, level 2, bisa juga K3. ketiga. K3 ini, ya? K3 ini umum banget nih. Banyak banget yang ngambil gak sih kita? Kalau di korosi ada corrosion engineer. Iya, betul. Itu bisa Harus ngambil gak sih juga. itu karena kan di setiap pekerjaan butuh Iya, benar-benar. betul. K3. Harus banget tuh itu. K3 sih. Oke, kalau dari pengalaman mas-masnya sendiri nih ketika membagi waktu akademik dengan praktikum kayak gimana nih? Mungkin dari Mas Fikri. Ataupun waktu main deh gitu. Masukan pembagian Sebenarnya waktunya. pembagian Biar gak waktu ya. stres gitu. Sebenarnya kalau misalkan saya sih lebih suka ke mapping sih, mana yang jadi prioritas kita duluan, mana yang bisa dinanti-nanti, mana juga ya kita harus melakukan refreshing juga ya. Benar. Main-main cuman kayaknya kita udah semester 7 gini, semester 7 8 udah susah sih. Susah. Apalagi kemarin di 5 6 waduh kayak Padat banget. kayak iya. Tekanan banget aduh itu Praktikum susah banget sih itu. Iya, jadi kita harus curi-curi waktu buat main sih kalau dari aku sih kemarin kayak gitu ya. Berarti anak teknik masih tetap bisa main kan ketika kuliah? Masih Bisa dong, jangan takut, Jangan jangan takut. Iya. Apalagi di semester akhir kalian lagi pusing sama skripsian, pusing sama Harus akademik. banget ya sih. Harus bisa isiin waktu Mungkin sedikit aja tuh. kalau misalkan orang-orang sekarang milenials bilangnya self healing. Aduh, Feeling ya. benar. Saya feeling, aduh healing nanti hilang. Nggak tahu juga. awas itu berkedok boros. Waduh, ya pengalaman banget ya. Mungkin cukup ya segitu aja mungkin sedikit keseruan yang pengalaman yang pernah kita dapetin ketika kuliah. Iya. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, boleh nih teman-teman request ataupun komen di kolom komentar kira-kira obrolan apa aja yang mau teman-teman bahas sama kita. Mungkin segitu ya, cukup ya. Ya cukup dulu mungkin. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya. Dan jangan lupa di share juga sama teman-temannya. Thank you. Dadah.